وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih memberikan bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga yang tercinta, sahabat yang setia, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Asep Rudi ya. Saya asli di Bandung. Mulai saat ini dan seterusnya insya Allah pembahasan mengenai tahsinnya bersama saya gitu ya. Dikarenakan Ustadz Ari Qadarullah beliau sibuk gitu ya untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah kalau materi sama ya. Mudah-mudahan ibu-ibu cocok gitu ya dengan saya gitu ya. Berikutnya saya sapa Ibu Eriga. Ibu Eriga, salam silaturahim Ibu. Kalau boleh tahu dari mana Ibu? Saya tinggal di Bekasi, Ustadz, tapi Oh, aslinya Palembang. oh gitu, siap. Pernah di Bandung 7 Oh tahun. gitu. Oh Masya Allah. Siap. Berikutnya Ibu Mardiana. Ibu Assalamualaikum Mardiana. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mardiana tinggal di mana? Saya tinggal di Medan Ustaz. Oh, tinggal di Medan. Siap. Salam kenal Bu, Ibu Eriga, Ibu Mardiana ya. Ya, salam Ibu kenal. Eriga, panggilannya siapa? Ega sih Ustadz biasanya. Oh gitu, Ibu Iya, Ega. iya. Kalau Ibu Mardiana panggilannya Diana sih sebenarnya. Diana. Oke, Ya, siap. Oke, sip. Ini teh baru bergabung cuman 2 orang ya? Baru berdua? Iya baru berdua nih Ustadz. baru berdua ya. Siap. Alhamdulillah ya. Supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekarang pertemuan keberapa Bu? Tahsin 2 berarti Keempat. keempat. Iya. Pertemuan keempat. Siap. Saya izin screen dulu ya. Loh, Belum ada gambarnya Ustadz. Belum ada. Siap. Oh iya, maaf. Ibu Ega, Ibu Diana, Tahsin 2 itu tentang apa ya?
Gunah ya, idgham dan gunah. Idgham dan gunnah. Nah, sin 2. Oke. Gunah musyaddadah, idgham mimi sama idgham biguna. Gunnah musyaddadah dan idgham mimi, Satu lagi idgham biguna. idgham bi gunnah. Oke. Oke, siap. Sebelum dilanjutkan kepada pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita mengulang pembahasan sebelum-sebelumnya, gitu ya. Coba. Gunnah, gunnah musyaddadah dan idgham mimi, nun dan mim bertasydid, mim sukun bertemu mim ya. Yang baru dibahas sampai mana, Bu? Kalau terus yang ketiga saya tidak ikut Ustadz absen. Ya, tapi saya pelajari dari rekamannya sampai idgham biguna. Idgham bi gunnah. Oke, siap. Kalau definisi gunnah udah Sudah Ustadz. ya, dari awal. Kita mengulang definisi gunnah dalam buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Pernaidi LC, halaman 220. Beliau mengutip dalam buku Dirasa Ilmi Tajwid Ilmu Taqaddimin pada halaman 84. Istilah gunnah adalah sautun, suara ya, sautun suara yakhruju minal khayshumi, suara yang keluar dari rongga hidung, wa takunu tabi'atan lin nuni wal mimi, yang merupakan tabiat huruf nun dan mim ya. Jadi gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, dari rongga hidung dari sini yang merupakan tabiat huruf nun dan mim. Nah, berikutnya gunnah musyaddadah ialah apabila nun atau mim yang bertasydid. Jadi kalau ibu menemukan mim dan nun yang bertasydid, mim bertasydid, nun bertasydid, maka pembacaannya harus didengungkan. Istilah tajwidnya gunnah ya. Nah, di sini ada nomor 1. Nah, ini adalah catatan kaki. Coba kita lihat. Nah, dalam Mushaf Al-Quran Indonesia, tajwid berwarna, gunnah musyaddadah diberi warna magenta. Nah, di dalam warna itu hukum gunnah musyaddadah ditandai dengan warna magenta ya. Dan ini merupakan gunnahnya gunnah apa, Bu? Masih ingat gak tingkatan gunnahnya? Akmal, paling sempurna. Akmal. Ya, paling sempurna ya. Oke. Berikutnya cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Nah, di sini juga penulis memberikan catatan. Kita lihat catatan ini apa? Catatan bukan termasuk 2 harokat
mad. Jadi berbeda 2 harokat dengung dengan 2 harokat mad. Kalau 2 harokat mad itu berapa ketukan? 4. 2 harokat mat. Mad tobi'i itu berapa ketukan? Mat tabi'i 2. Dua harokat, satu ketukan lamban. 1 ketukan lamban Oh, atau dua 2 ketukan cepat. Ketukan cepat. ya? Eh, iya benar, ya. Betul gak? Mat tabi'i itu mat asli, berarti dua ketukan lambat, Ustaz. 2 ketukan lambat. Ya, kalau cepat berapa ketukan? Berarti 4 ya, Ustaz. 4. 4 atau 3? 4. 3 ya. Ya, ya, Ustaz. 3 ketukan cepat. Kalau lambat 2 ketukan lambat. Ya, cepat. Ina, 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 ya. Ina, gitu. Jadi kalau kita mengukurnya dengan ketukan lamban berarti 2 ketukan ina, ina, 2 ketukan lamban. Tapi kalau ketukannya ya, ina, ina, gitu ya. Untuk sementara cara menghitungnya gitu. Dan supaya mudah kita menggunakannya yang lamban ya. Menggunakan ketukan yang lamban. Biar tidak mudah aja gitu ya ngitungnya, enak. Ina, ina, gitu ya. Dan biasanya untuk mengukurnya dengan ayunan gitu ya. Masih ingat Ibu pola yang 2 harokat? Bana itu ya, Ustaz. Bana. Coba bareng-bareng Ya. supaya kita bisa membedakan 2 harokat mad dan 2 harokat gunnah. Coba pola yang 2 harokat. Bana Baununa bina baini buna. Coba Bana baununa bina baini buna. oke. Coba Ibu Ega, coba. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Nafasnya nggak nyambung. Coba Oh, sekali lagi Bu, sekali lagi yuk. Dari awal ya. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke, Masya Allah, barakallahu fiikum. Berikutnya Ibu Diana, coba. Bana ya. Pola yang mana? Pola yang mad 2 harokat Bu. Ya. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ini kayak tercampur pola gunnah nih. Kena ya. Bedakan ya. Sekarang coba bacainnya pola mad 2 harokat. Bukan pola gunnah, tapi pola mad 2 harokat. Yo, Ulang ya Ustaz. ulang. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya, Masya Allah, barakallahu. Jadi setiap ilmu yang kita pelajari gitu ya, maka harus dihafal. Ada sebuah ilustrasi perumpamaan bahwa ketika kita belajar itu seperti kita berburu hewan buruan. Kalau misalkan kita berburu hewan buruan, misal kita mendapatkan
burung. Kita menangkap burung. Supaya burung itu tidak lepas, maka harus digimana, Bu? Diikat. Nah, Burung. bisa cara dengan diikat atau dikasih kandang, gitu ya, supaya burung tersebut tidak lepas. Kemudian setelah burung itu diberi kandang dan diikat supaya tetap hidup, maka apa yang harus dilakukan? Dikasih makan, Kasih dirawat. makan, dirawat. Betul. Supaya burung itu tetap hidup, maka harus kita rawat dengan cara dimandikan, diberi makan, gitu ya. Begitu juga dengan ilmu, ketika kita mempelajari sebuah ilmu, maka harus diikat supaya ilmu tersebut tidak lepas Hilang. lagi. Bagaimana cara mengikatnya? Yang pertama dengan cara dihafal. Setelah ilmu itu dihafal, maka tulis di buku. Begitu ya, ditulis mau di buku, mau di laptop gitu ya. Nah, setelah ditulis supaya ilmu itu tidak lepas lagi. Nah, kemudian supaya ilmu itu tetap hidup, supaya ilmu itu tetap bermanfaat bagi kita gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yakni dengan cara mengamalkannya. Mengulang, mengamalkan. Mengamalkannya, mempraktekannya, supaya ilmu tersebut tetap hidup. Begitu ya. Soalnya ketika kita belajar satu bidang ilmu, kemudian kita menghafal sampai hafal, kemudian tidak dipakai, tidak diamalkan, maka ilmu tersebut bisa jadi seperti hewan yang meninggal, yang mati. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, ibu-ibu, mengenai emadnya alhamdulillah udah beres ya, mengenai emad 2 harokat, 4 sampai 5 dan 6 harokat, dan alhamdulillah sekarang menuju ke gunnah, dan gunnah juga udah banyak ya yang dibahasnya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sebelumnya masih hafal, kemudian praktekkan ya, supaya ilmu tersebut tetap hafal, maka harus dipraktekkan. Begitu. Ibu Ega dan Ibu Diana biasa baca Al-Quran sehari berapa kali? Belum disiplin Ustaz. Kalau saya Oh, gitu. Siap. Nah, Kadang alhamdulillah sehari ya. gitu. Kadang sehari sekali, kadang kalau ada 2 kali. Nggak tentu, Ustaz. Oke, siap. Ya, kadang absen juga. kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Ya Ustaz, Insya Allah. Allah, Ustaz. Waktu yang kosong. Ketika ada waktu yang luang, maka pergunakanlah untuk beribadah. Allah, Ustaz. Sebuah motivasi lagi nih, ini motivasi lagi ya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, yang mana buah utrujah ini baunya harum dan rasanya enak. Jadi seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu diibaratkan buah utrujah, baunya wangi dan rasanya enak. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah kurma. Buah kurma itu tidak berbau tapi rasanya manis. Gitu ya. Kemudian kelompok yang ketiga, orang munafik yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah roihanah, seperti buah roihanah, yang mana buah roihanah ini baunya harum
tapi rasanya pahit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu orang munafik tapi tidak suka membaca Al-Quran, itu diibaratkan seperti buah hanzolah. Yang mana buah hanzolah ini ya bau, ya rasanya pahit. Nah, begitu ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan kita pada kesempatan hari ini berusaha supaya kita menjadi seorang mukmin, mukminat yang suka membaca Al-Quran, sehingga bisa dikatakan ya wangi, ya rasanya enak, begitu ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Ini mah Mas murojaah ya, Bu? Ya Ustaz. Coba kalau ini gimana cara bacanya? Nah, di sini ada yang ini tidak didengungkan ya. Ini dengung dan ini juga tidak didengungkan tapi ujungnya panjang. Coba saya beri kesempatan Ibu Diana. Coba Bu. Tulisan di layarnya jelas tidak? Jelas Ustadz. Ya, silahkan Bu. Gimana cara membaca ini nih? Kemarin gimana? Sebentar Ustadz, ini terlalu dekat. Yang ini atau sebentar Ustadz. Mana nih? Nah, ya gini udah. Ya, silahkan. Ina. Coba diulang. Yang pertama ini kan Ustadz. Ina. Diulang. Ina. Ulangi. Ina. Terus? Inna. Ulang. Inna. Oke. Inna. Nah, berapa nih panjangnya, Nak? 2 harakat kan Ustaz? Harakat, coba diulang. Inna. Ya. Ina. Jangan sampai ina. Itu kepanjangan ya. Oh iya. Ina. Gitu ya dia. Ina. Gitu. Inna. Nabaununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ina. Nah, gitu ya. Coba Ibu Diana diulang. Ina. Diulang. Ina. I-nya jangan Ina. Satu satu ketuk ya. Ina, begitu. Inna. Sip. Inna. Diulang. Yang tengahnya yang ini diulang. Inna. Oke. Yang terakhir yang ini. Inna. Diulang. Inna. Coba Ibu Ega. Putus-putus ya Ustaz. Ya Ustaz. Halo, mana suaranya? Jelas tidak? Ya, suara saya putus-putus. Oh gitu. Ya udah Ustaz. Oke. Kalau Ibu Diana, suara saya jelas atau tidak? Jelas Ustaz. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Silahkan Ibu Ega. Ina. Oke. Ina. Oke, sip. Berarti kalau nun bertasdid, ini berapa ketukan Bu Ega? 3 ketukan lamban. 3 ketukan lamban benar ya, atau 2 harokat gunnah ya. 3 ketukan lamban ya. Berarti sama dengan 3 ketukan mad 4 harokat ya. Ya. Nah, begitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana 2 harokat mad, mana 2 harokat gunnah.
Soalnya 2 harokat gunnah itu ukurannya sama seperti 4 harokat mad ya. Ya, Mad Ustaz. itu apa? Ibu Ega? Mat artinya memanjangkan, Memanjangkan. Mad artinya? memanjangkan. Ya, mad itu artinya panjang ya. Panjang. Mad itu artinya panjang. Oke, sip. Inna, inna. Oke, itu ketukan lambat. Sip. Nah, oh ini yang ini ya. Apa? Ya, belum dikoreksi sama itu Ustadz Ari ya. Sama ustadznya belum ya. Ya, Dia luar biasa, Bu. kali. Sibuk banget. Masya Allah. Alhamdulillah nih kesempatan yang luar biasa gitu ya. Bisa membersamai ibu-ibu nih. Menggantikan Ustadz Ari ini luar biasa gitu ya. Bisa bersama ibu. Ini adalah nikmat yang luar biasa, Bu. Bisa barang-barang gitu ya. Membahas mengenai Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Coba diulang dari sekarang, coba praktek baca dari Ibu. Ibu kalau segini jelas tidak tulisannya? Ya, jelas Yang Ustadz. Bapak jelas. Kalau Ibu Ega jelas tidak? Kelihatan saya pakai laptop Ustadz jadi jelas. Oke, siap. Silahkan Bu Ega Dibaca dari awal ya Ustadz. baca dari awal. Ya. Ana ina una anna inna unna. Itu ya dua mat. Mat dua harokat. Ulang Ustadz. Oke, ya. Anna inna unna ama ima uma amma imma umma. Alhamdulillah. Ibu Diana silahkan. Anak ina una anna inna unna ama ima umma am Hati-hati. Yang ini hati-hati nih. oh ya umma. Hmm, Ulang ya Ustadz. ulang. Ama ima umma amma imma umma. Ya. Sekali lagi bunyi mim dan nun itu harus emang benar-benar masuk ke hidung ya. An, Hmm. an, an. Jadi masuk ke hidung ya. An. Jadi suara yang keluar dari al-khayshum, artinya rongga hidung ya. Oke, berikutnya. Ini idgham mimi ya. Idgham Putus-putus. Iya, suara Ustadz putus-putus Ustadz. Putus-putus suaranya. tes 1 2 3. Putus-putus ya, Ya, Bu. ya putus-putus. Ustadz, suaranya putus-putus. Ya, begitu. Nah, Oke, Iya. siap. kembali Tapi dulu. kalau suaranya jelas ya. Oh, kembali. Biasa, mohon dimaklum Bu, mungkin gangguan ya. Nah, iya. Biasanya. Ya, sip. Kalau sekarang udah jelas lagi belum? Sudah. Ya. Udah. Berikutnya kita murojaah idgham mimi. Ialah apabila mim sukun bertemu mim bertasydid. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ibu-ibu alhamdulillah ya sekarang mah mushaf Al-Quran itu udah
dipermudah sekali. Tinggal kita mau membacanya aja gitu ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim tasdid, berarti ini menandakan mim sukunnya diabaikan, langsung masuk ke mim yang bertasdid. Di sini ada catatan kaki, penulis menerangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, tajwid berwarna, idgham mimi diberikan warna magenta. Sama dengan idgham apa yang tadi teh? Guna musyadadah ya Ustaz. Ya. Apa? Bu Ega apa? Guna makanya tadi suaranya putus gimana Ustaz? Maaf. Sama dengan guna musyadadah Oh, warnanya magenta. ya, betul. Itu bukan maksud Ustaz. Iya. Dengan gunnah musyaddadah, warna Musyadadah. magenta gitu ya. Idgham mimi dengan gunnah musyaddadah, warna yang terdapat pada Al-Quran Mushaf Indonesia berwarna itu diberi warna magenta ya. Ya Ustaz. Nah, gitu ya. Magenta teh seperti warna apa ya? Merah. Merah pink ya. Ungu, Ungu. Iya. Lila, warna lila ya. ya. Apa? Ibu Diana apa? Warna lila. Warna lila. Iya. Oh, saya baru Ada dengar. lagi tuh. Baru dengar ya Ustaz. Saya juga baru dengar Ustaz. Baru dengar ya. Iya. Jadi Warna lila. orang Bekasi, Ibu Diana orang Medan. Medan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Cara membaca gunnah atau dengung dibaca sebanyak 2 harokat gunnah sama dengan 3 ketukan lamban. Sama berarti ya. Seperti yang tadi. Gunnah musyad. Musyaddadah. Imma, ima, ima, imma, ima. Ya, oke. Ya, karena ini mah murojaah ya, berarti yang harus bacanya ibu aja. Coba ibu sekarang dari Ibu Ega. Ibu Ega, coba yang ini dibaca dulu. Nah, Ima. ya. Ima. Ima. Ibu Diana. Ima. Imma. Ima. Berikutnya. Oh, sama ya ini teh. Sama yang tadi sama ya. Biasa. Iya. Tapi tadi kan ada nunnya. Kalau Oh, ini mim semua. Ma ya. Silahkan. Ibu Ega. Ya. Ama, ima, uma, amma. Ulang Ustaz. Ya, Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. ya. Amma, imma, umma. Oke. Coba diulang yang ini, Bu. Yang mana Ustaz? Ya. Ama, ima, uma. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Oke, sip. Ibu Diana, silahkan. Ama, ima, uma. Ulang. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ya, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya, ini pola praktis melatih praktek bacaan gunnah. Coba, Ibu Ega. Ya, Ustaz. Banaban nabaununa binabin
nabaini bun. Bana ban nabau nuna binabin nabaini bun. Ya. Ibu Diana. Bana baununa binabin nabaini bun. Bana baununa binabin nabaini bun. Coba kita baca bareng-bareng dari bana-bana ya. 1, 2, 3. Bana Bana baununa Binabin binabin nabaini bun. bun. ban Bana Ban nabau baununa binabin binabin nabaini bun. bun. ulang lagi. Bana Ban Nabauna nabau binabin binabin nabaini bun. nabaibun. ban Bana nabauna Nabaununa binabin binabin nabaini bun. nabaibun. Nah, ini pola dengung, jangan sampai lupa lagi. Pola ini adalah rumus ya. Rumus untuk mengukur, untuk melatih lama mendengung ya, atau gunnah. Nah, berikutnya gunnah musyaddadah nun dan mim bertasydid. Nah, ini yang apa nih? Yang ini udah belum, Bu? Sudah Ustadz materinya. Udah Ustaz. Udah ini. Ya. Sampai kalau ini? Iya, Ini sampai juga sini sudah. terakhir ya. Ini udah. Iya sudah Ustadz. Belum. Belum Sudah. ini. Pertemuan Udah. kedua. Ikut. Oh Ya iya kan iya. ada Anas kan Oh tugas. ya. Oh waktu itu saya nggak datang ya Bu. Ya, Bu Diana Nah, juga. Sakit ya. kalau ini Nah, udah belum? ini sudah di pertemuan ketiga Ustadz. Oh iya. Saya bacaan latihan, tapi saya juga tidak hadir pada saat ini. Nah, sampai sini Ustadz kayaknya. Pas sampai sini ya? Iya. Oh iya. Barusan kita terlalu lama ya. Murojaahnya tidak apa-apa. Berarti Bukan kemarin itu bukan sampai pikulubihim ya Bu Ega? Yang pertemuan Yang ketiga ya. terakhir. Murojaahnya sampai ya, pikulubihim. tidak. Gimana? Fa'idatum mina ayyamin ukhor. Bukan itu yang terakhir ya? Saya belum selesai mengulang itu Bu Diana yang terakhir itu. Oh iya. Ya, mungkin juga Bu Diana. Oke. Bu Iya. Ega, kalau pertemuan ketiga hadir? Tidak hadir. Nah, Nah, saya tidak hadir absen. ketiga. oh, dua-duanya tidak hadir. Iya, Iya saya sakit. capean saya juga. Kira-kira pertemuan kedua Ibu Ega sama Ibu Diana sampai mana? Pertemuan ketiga. Kedua. Kedua sampai selesai itu Itu. yang tadi apa tanpa warna itu ya, latihan tanpa warna. Iya, apa Ya, warna yang habis kul a'udzu Nah, birabbin nas itu ya kan Bu? oh iya. Ah, apa? Ya, Anas, surat Anas. Surat Anas, terus baru yang tanpa warna itu di di kulubi marot, baru terus ini yang terakhir Nah, yang ini ketiganya itu Ustadz, Aidatun. kalau Nah pertemuan itu kedua ini. oh, iya, saya itu nggak datang. pertemuan kedua sampai surah Anas. Ya. Iya. Siap. Kalau gitu. Kita murojaah ini aja yang, nah barusan sampai sini ya, kita murojaah yang kira-kira sering diulangi. Nah ini udah, alhamdulillah udah beres ya, udah nempel nih. Nah berikutnya, gunnah musyaddadah nun dan mim bertasydid yang apa nih? Ini Ustaz Dari belum ini ya, kita tandai. Nun dan mim Yang bertasydid yang bertasydid
ini apa Ustadz Ari kemarin bilang nun dan mim yang bertasdid. Ini terbalik posisi katanya. Nun dan mim Nah, Yang yangnya, bertasdid. yangnya di depan harusnya Iya, kata Ustadz Ari. kebalik. kebalik ya di sini Iya. berarti. Iya. Nun dan mim yang bertasydid. Nah, ini dikasih warna. Warnanya itu apa tadi Teh Bu? Magenta. Magenta. Nah, seperti ini kasusnya ya. Nah, ini kasus guna musyaddadah. Ingat guna musyaddadah itu tandanya apa, Ibu Ega? Nun bertasdid atau min bertasdid. Nun dan Hmm. mim. Oke, sip. Iya. Kalau idgham mimi, Mim Mim sukun dan bertemu min iya. bertasdid. Tapi mim sukunnya tidak perlu dibaca. betul. Idgham mimi itu ketika mim sukun bertemu dengan mim Bertasdid. tas. Pasti. Ini bertasdid. Oke, alhamdulillah. Berikutnya, ini latihan dengan warna tajwid. Udah ya ini mah, Iya. nggak usah diulang. Coba ini mah karena tidak berwarna, coba apa masih ingat atau tidaknya boleh satu baris lah, satu baris ini. Coba Ibu Ega dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad. Walam ma ja'ahum kitab. Coba diulang. Walam ma ja'ahum kitab. Maknya sekali lagi coba. Eh, ulang lagi yang baris apa nomor 2 ya Ustadz ya? Ini. Coba diulang lagi. Ya. Walam ma ja- walam ma ja'ahum kitab. Nah, Anna annahum mulaku diulang. annahum mulaku. Oh. Berikutnya Ibu Diana silahkan. Baris kedua. Fa'ammal ladina fi qulubihim Coba diulang. Fa'ammal ladina fi qulubihim Nah, ini pengucapan the, ujung zi lidah, ujung gigi atas. zi The. zi Ya, jangan sampai di, tapi zi the. zi zi. Ulang ya Ustaz. Fa'ammal ladina fi qulubihim Fa'innahu nazzalahu ala qalbik Coba diulang sekali lagi. Fa'innahu nazzalahu ala qalbik Auladuhum minallahi syai'ah Coba diulang. Auladuhum minallahi syai'ah Coba ininya, lah ini panjang atau pendek? Oh, panjang 2 harakat Ustaz. Iya. Kalau ini Iya. jelas nggak? Kurang besar atau pas? Udah Ustaz. Pas ya. Jelas. Siap. Kalau jelas Cuma berarti saya yang salah Ustaz. ya. Sekali lagi yang ini nih. Yo. Auladuhum minallahi syai'ah. Sip.
Coba satu kali lagi deh. Satu baris lagi untuk meyakinkan. Ibu Ega yang ini. Ya Ustaz. Alam ta'lam annallaha lah. Mm-mm. Oke. Innallazina kafaru bi ayatillah. Lahnya berapa? Dua. Dua. Jadinya empat. Pak, Ya, oke. maaf, lupa. Ulangi Ustaz ya. Diulang, Bu. Innallazina kafaru bi ayatillah. Satu lagi. Nih. Walakin nasayatin. Nah, Kan nih Ustaz. Ulangi ini Ustaz. Pak. Tin itu 4 harokat jadinya. Coba sekali lagi. Ya. Wala walakin nasayatin. Ini sedikit, Bu. Sya-nya agak Ya, diberisikan. Sa, ya, nasa, ya. ya. ولكن الشياطين Walakin nasayatin. ah yang panjang n-nya atau ti-nya. Tin, tinya, Nah, tin. betul. Coba diulang lagi. Walakin nas, walakin nasayatin. Masih belum. Walakin nash. Walakin nasayatin. Oke. Memang perlu latihan kalau saya Syah, syah, sering syah. latihan sya, ya. Agak susah memang. Mudah-mudahan soalnya Al-Quran itu harus sering Latih dibaca. dibaca. Ya. Ibu Ega silahkan. Ibu Ega. Ibu Diana silahkan. Walau annahum amanu wattaqau. Diulang. Walau annahum amanu wattaqau. Sekali lagi. Walau annahum amanu wattaqau. Kau panjang atau pendek, Bu Dian? Panjang sih Ustaz. Panjang. Oh. Oh. Ulang ya Ustaz. Ibu Ibu Diana betul? Kau panjang? Wattaqau. Enggak panjang kali. Dua Ya. hari. Ih, Wattaqau. 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 Ya. Wattaqau. Nah, gitu ya. Ya. Jadi Wattaqau. ada bunyi seperti ke U, tapi bukan U. Jangan sampai Wattaqau. wattaqau. Nah, tapi wattaqau. Oh, Wattaqau. wattaqau. Nah, Jadi Ustaz. Wattaqau. nah, begitu. Sip. Coba diulang dari walau an. Walau annahum amanu wattaqau. Oke, berikutnya. Nah, ketika ada tanda mim tasdid berada di awal gimana nih? Agak panjang dikit gitu Ustaz. Gitu. Dibaca Ya, biasa ya Ustaz. Ustaz ya. Gimana sih? Gini Ustaz. Coba praktekan, coba praktekan. Jadi gimana bunyinya? Ya. Coba. Muhkamatun muhkamatun hunna ummul kitab
Coba sekali lagi. Muhkamatun hunna kitab. Ya. Nah, ini hati-hati ketika ada mim bertasdid di awal. Nah, ini apa? Masih ke bawah ya. Tasdid dari Al-Qur'annya masih ke bawah. Jadi kalau ada tanda tasdid di awal itu diabaikan. Oh, Ya. muhkamat. Kalau ada Jadi tanda tasdid di awal itu diabaikan gitu. Kecuali digabung dengan kalimat sebelumnya. Begitu. Berarti kalau ada mim tasdid atau nun tasdid berada di awal, berarti itu tasdidnya diabaikan. Jangan sampai bunyinya kayak begini. Muh. Nah, muhkamatun hunna ummul kitab. Tapi langsung muhkamatun. Kemudian tun. Nah, tadi Ibu Dian, tunnya ditahan ya, didengungkan. oh iya. Tidak boleh dengung. Oh, tidak boleh. Ya, tidak boleh didengungkan. Gitu ya, karena tidak ada tanda dengung. Yang Iya. dengung itu tadi itu apa aja? Mim dan nun yang bertasydid. Tasdid. Kemudian Idgham. Idgham mimi. mim mati bertemu dengan mim yang bertasydid. Iya, Kalau tegur. nun dan mim bertasydid, gunnah musyaddada, mim mati ketemu mim bertasydid namanya idgham mimi. Mimi. Idgham mimi atau disebut juga dengan idgham mithlan. Nah, ini ada istilah lagi nih, idgham mithlan. Bisa disebut idgham mimi, bisa disebut juga dengan idgham mithlan. Apa itu mithlan? Mithlan itu sama ya hurufnya kembar. Begitu. Oke, coba Ibu Diana sekali lagi diulang. Muhkamatun. Muhkamatun. Oh iya, tadi ini nggak dengung ya Ustaz. Muhkamatun hunna kitab. Coba diulang yang maknya. Maknya panjang atau pendek ya? Panjang 2 harakat Ustaz. Coba diulang. Muhkamatun hunna kitab. Ya. Berikutnya satu lagi nih, satu lagi. Yo. Wa ulaika hum waqudun nar. Panjang Hati-hati dengung ya Ustaz? dengungnya ya. Ibu Iya, dengungnya. dengung. Coba sekali lagi. Wa ulaika hum waqudun nar. Nah, ini humnya jangan ditahan, jangan didengungkan ya. Jangan digunakan, jangan dengung. Hum wa ulaika hum waqudun nar. Nah, coba diulang. Wa ulaika hum waqudun nar. Ingat, ada nun bertasdid, gunnah, Waqudun. dada. Ulang Ustaz. Ulang lagi, yo. Wa ulaika hum waqudun nar. Dunnya, Dun waqudun nar. dun dunnya nunnya itu ya Ustaz ya. Ya, betul. Jadi, dengungkan. Wa ulaika hum waqudun nar. Ya, alhamdulillah ya. Sebetulnya Bu, kalau masalah tanda, masalah teori itu mudah ya.
mudah diingat dan mudah dihafalkan insya Allah. Cuman untuk praktek ini kita harus berusaha berjuang gitu ya, dilatih sesering mungkin. Soalnya setiap ilmu itu setiap ilmu mudah untuk dihafalnya, tapi untuk mempraktekannya, nah ini perlu perjuangan ya untuk mempraktekannya dalam segala hal ya, dalam segala hal. Ketika praktek itu memerlukan perjuangan. Contoh misalkan gini ya, ada sebuah keterangan bahwa sholat di awal waktu itu adalah ibadah yang paling utama gitu ya, sholat awal waktu. Tapi terkadang ketika kita sedang berada kegiatan, kemudian azan berkumandang, kita biasanya nanti ya sebentar lagi. Nah gitu ya. Padahal kita tahu sholat awal waktu itu adalah yang paling utama gitu ya. Tapi karena ada hal-hal yang lain gitu, bisa jadi di nanti-nanti. Nah gitu. Berarti dari segi ilmu kita udah tahu, tapi dari segi praktek untuk mengkonsistenkan itu perlu perjuangan begitu ya. Dan perlu diingat bahwa Allah itu tidak menilai hasil, tapi Allah itu melihat usahanya. Karena usaha menuju kepada amal soleh itu perlu perjuangan, gitu ya. Oke, alhamdulillah nih dari segi latihan tanpa warna tajwid mengenai hukum apa nih? Guna dan idgham. Guna musyaddadah dan idgham. Ustaz ukur antara ya. Ustaz putus-putus. Gimana? Bu Suaranya tadi putus-putus. Maaf Ustaz. Siap. Mohon siap, gak apa-apa Bu. Jadi kalau misalkan suaranya terputus-putus, bilang aja ya terputus-putus. Soalnya takut nanti berbeda persepsi begitu. Oke, sip. Berarti ini latihan tanpa warna tajwid mengenai gunnah musyaddadah dan idgham mimi. Oke, alhamdulillah nih udah tahu ya. Nah, berikutnya surah An-Nas. Nah, kita baca bareng-bareng mulai dari isti'adzah. Ini yang bergabung baru 2 orang atau setiap hari 2? Sepertinya 2 orang. Oh gitu. Sekarang 2 orang Ustaz, tapi kadang-kadang sampai 5. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang mau sampai 7. Oh iya. Untuk saat ini masih 2 Tad. Siap. Oke, kita awali dengan isti'adzah bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Oke, siap. Coba disimak saya baca dari isti'adzah sampai akhir ya.
Nanti ibu-ibu mencoba membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba Ibu Ega. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min Coba diulang. ilahin nas. Innas. Kurang sama. Kurang samar, kurang Kurang dengung sama. Dengungnya kurang sama yang sebelumnya. sebelumnya. Oh ya. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini Al belum min konsisten iya diberisikan. min Ya. ya. Syaril Min syarril waswasil khannas. Kemudian ini lam sukunnya agak ditenangkan, agak disantaikan. Min syarril waswasil khannas. Oke, coba sekali lagi. Kemudian jangan terlalu lama silnya. Min syarril waswasil khannas. Nah, silakan, Bu. Min syarril waswasil khannas. Oke, ini PR ya, huruf sya sama ko belum konsisten. Iya. Oke, sip. Lanjutkan ayat kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah, barakallahu. Berikutnya Ibu Diana, silahkan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Coba diulang bunyi sya-nya ya. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, Ibu Diana yang belum
konsistennya bunyi za. Za. Alladzi, Alladzi. zi. Alladzi. Ujung Ya, ujung lidah ya. ujung gigi ya, ujung lidah ke ujung gigi. Zi. Di. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wannya kurang. Coba sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu huruf yanmu. Kalau ini udah belum? Ini ke pertemuan Belum. ketiga. Saya sama Bu Diana gak hadir. Hadir, Iya. oke. Idgham bi gunnah. Idgham itu artinya apa? Memasukkan Masukkan. 2 huruf dijadikan 1 ke huruf berikutnya. Masukkan, oke. Kalau bi gunnah? Dengan dengungan. Ya, dengung. Jadi idgham itu artinya memasukkan atau disebut juga melebur. Sedangkan bi gunnah itu dengan memakai dengung ya. Jadi idgham bi gunnah memasukkan dengan memakai dengungan. yakni nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu. Berarti ada 4 huruf ya. Dan nun mati atau tanwin. Nah, atau tanwin. Tanwin ada 3, tanwin an, tanwin in, tanwin un bertemu dengan yanmu. Nah, huruf ya, nun, mim, waw. Ingat-ingat, ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf yanmu, maka harus idgham dan dengan dengungan. Didengungkan. diidghamkan dan memakai bunyi. Nah, menurut matan tuhfah, nah, di dalam kitab tuhfah, yakni kitab tajwid gitu ya, dijelaskan lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Nah, gitu ya. Yang artinya akan tetapi idgham ada 2 jenis. Akan tetapi idgham itu ada 2 jenis. Yang pertama didengungkan. Nah, yang pertama didengungkan namanya idgham bi gunnah untuk huruf yang dikenal terangkum dalam kata yanmu ya, ya, nun, mim, waw. Ya. Berarti tadi itu idgham itu ada 2 jenis ya. Idgham ada 2 jenis. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yakni memasukkan dan memakai dengung. Apa tandanya? Tandanya apa Bu tadi tuh? Ketika huruf tanwin bertemu huruf yanmu. Sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu. Iya, ketika nun sukun atau tanwin ketemu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Oke. Berikutnya, idgham bi gunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf yang bertasydid.
Dan alhamdulillah di Al-Quran Mushaf Indonesia itu udah ada tanda tasdidnya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Ya, nun, mim, waw. Wow. Nah, kemudian di sini ada catatan kaki, kita lihat. Di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia, tajwid berwarna, idgham bi gunnah diberikan warna magenta. Berarti sama ya. Kayak idgham bukan idgham apa? Musyaddadah dan uh, Gunnah musyaddadah. Kemudian idgham Dengan mimi. 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 sekarang apa sekarang? Idgham biguna. Idgham bi gunnah. Dikasih warna Magenta. 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 Oke. Putus-putus. Kemudian Iya, putus-putus ya. ya Ustadz. Ya, mohon maaf ya, Bu. Iya. Kakak. Oke, siap. Gimana sekarang? Suaranya masih? Jelas, jelas. Ustaz, jelas. Berikutnya, cara membaca gunnah. Nah, cara membaca gunnah atau dengung, gitu ya. Cara membaca gunnah atau dengung. Gunnah itu istilah tajwidnya, gitu ya. Kalau dengung itu apa artinya? Dengung. Dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Kemudian di sini ada catatan kaki. Nah, kita lihat lagi apa? Catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Ingat, 2 harokat gunnah beda dengan 2 harokat mad. Mat. 2 harokat gunnah beda dengan 2 harokat mad. Nah, sama dengan 3 ketukan lamban. Berarti kita menggunakan ketukan yang lamban. Coba, saya sekali, ibu-ibu sekali. Ina. Ina, Ina. Ulang. Ina. ina, Ina. Kemudian yang ini ada nun sukun bertemu dengan nun bertasydid. Ibu Ega biasanya nun sukun disebutnya nun sukun atau nun mati? Biasanya ibu menyebutnya. Kalau saya dua-duanya. nun mati. Oke. Kalau ibu Diana? Biasanya nun mati. Oh gitu, nun mati. Oke, sip. Ya ya, nun ini kadang ada yang menyebutnya nun sukun, ada juga nun mati ya, sama-sama saja. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan nun yang bertasydid, maka nun ini diabaikan. Ya, baikkan. Atau anggap saja nun sukunnya tidak ada. Tidak ada. Masuk ke nun yang bertasydid. Inna, inna. Coba, 1, 2, 3. Inna, Inna. Ulangi. Inna. Ibu Ega. inna, Sekali lagi. inna, Ibu Diana. Inna. Sekali lagi. Inna. Biasanya kepalanya juga ikut bergoyang ya. Iya, Ah, iya, saya pakai kepala Ustadz karena nggak mungkin pakai tangan. Inna. Iya. Oh ya, di kelompok. Jangan kepalanya, ganti ketukan tangan. Inna. bebas ya. Mau hitungan kepala, tangan, atau nanti rasa gitu ya. Tapi Ya, insya Allah Bu, nanti kalau udah terbiasa, setiap bunyi mad, setiap bunyi nung itu dengan rasa gitu ya, dengan feeling. Jadi udah terbiasa lagi. Kemudian yang ini ina, ina, ina. Ina. Coba Bu Ega. ina, ina, atau yang diayunkan Ustadz, ina, Nah, kita latih setiap yang ujungnya
jangan diayun ya, kita latih Oh, tidak iya. diayun. Karena Ibu Ega dan Ibu Diana ini udah bagus nih, udah mantap, maka setiap bunyi panjang di akhir ayunannya agak dihilangkan. Kurang, ya, iya. Hilangkan aja gitu ya. Ayunan di ujungnya dihilangkan. Lurus saja. Ina, ina, gitu ya. Ya, ya Ustaz. Membaca surah Ad-Duha. Wad-duha. Jangan sampai wad-duha, wad-duha. Nah, kurang pas ya. Nah, Ya Ustaz. karena untuk mengayun itu cocoknya di awal dan di tengah. Kalau di akhir kita latih yang lurus saja, yang datar saja. Tapi kalau misalkan masih belum bisa, nggak apa-apa diayun juga, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan belum bisa lurus, ina, ina, tidak apa-apa gitu juga. Tapi insya Allah saya lihat Ibu Ega dan Ibu Diana udah bagus nih bacaan 2 harokatnya ya. Ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh pada ia bertasdid. Nah, tadi itu tandanya apabila nun sukun bertemu dengan huruf yan. Saya sekali, ibu-ibu sekali. May ya'mal. 2, 2, 3. Mai Ya'mal. ya'mal. Mal. Mai Ya'mal. ya'mal. Min ni'matin. Min ni'matin. Min ni'matin. Min ni'matin. Nikmatin. Ya. Sekarang yang mim tasdid. Ujungnya masih dibaca dulu ya. Ujungnya belum diwakofkan, jadi masih dibaca jelas dulu. Nah, di sini awalnya ada mim tasdid ya. Ketika ada mim tasdid di awal, gimana ini? Diabaikan. Tidak dibaca. Enggak Yang dibaca. Diabaikan. Diabaikan. Mim. Mim. mim tidak ya, abaikan Ya. saja. Langsung ke mim. Mim ma'in. Mim ma'in. Coba, 2, 2, 3. Mim Mim. ma'in. Mim ma'in. Mim. Mim Ma'in. ma'in. Oke, sekarang yang wawu tasdid. Min waraihim. Min waraihim. 1, 2, 3. Miu Min waroihim. waraihim. Sekali lagi. Miu Min waroihim. waraihim. Oke. Coba sekarang sendiri-sendiri dari Ibu Ega dulu. Contoh nun mati ketemu ya. Mai ya'mal. Ulang lagi. Mai ya'mal. Oke. Di bawahnya Ustadz ya. Ya, ke bawah. Min min nikmatin. Ni'matin. Ni'matin. Min nikmatin. Pas sekali lagi. Min nikmatin. Oke, berikutnya. Mim ma'in. Oke, terus. Miu waroihim. Nah, diulang, miu-nya agak kurang nih. Hmm. Miu waroihim.
Sekali lagi. Miu waroihim. Miu waro. Miu waro. Miu waroihim. Kurang sedikit. Kurang, Miu. Ustadz. Kurang dengungannya kurang panjang ya, Ustadz. Dengungnya kurang. Oh, ya. Miu waroihim. Sekali lagi. Miu waroihim. Ini teh terputus-putus. Coba Iya, putus ya. sekali lagi, Bu. Ulang ini. Mm. Miu waroihim. Nah, itu pas. Sip. Coba sekali lagi. Miu waroihim. Gimana Ustadz? Barusan teh suaranya menghilang. Oh, ya. Iya, Ulangi lagi ya Ustadz. diulang lagi. Ya. Ya, betul. Miu waroihim. Nah, kurang. Kurang panjang. Miu Miu. waro. Miu waroihim. Masih Nah, kurang Ustadz? segitu. Sip. Udah? Oh, ya. Udah pas. Ya. Mantap ya. Oke. Sekarang Ibu Diana silahkan. May ya'mal. 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 May ya'mal. Min ni'matin. Oke. Mimma in. Nya kurang. Mimma in. Ya. Berikutnya. Min waraihim. Kurang. Min waraihim. Sip. Alhamdulillah. Kemudian hati-hati Ibu Ega, Ibu Diana. Ini panjangnya berapa? 4 Empat harokat. harokat. 4 harokat. 4 harokat itu masih ingat polanya? Ana itu Ustaz ya. Betul. Coba diulang Bu Dian. Ana Ibu Ega masih ingat tidak? Lupa lagi. Enggak, ingat. Coba. Diulang coba Ustadz ya. Siap. Anak-anak. Ya. Anak-anak. Anak-anak. Oh iya, yang kedua tadi belum ya Ustaz, lupa. Coba Ya, Bu dan Dian lanjut Bu Eka. diulang lagi. Coba. Siapa? Saya Ya, Pak Ustaz. Bu Diana 2 kali ya. Ya. Anak-anak. Anak-anak. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Ibu Ega, Anak-anak. 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 iya, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini hati-hati tuh bunyinya, nadanya 2 ayunan. Wow. Miu,
min min waraihim ra gitu. oh ya, digaling kepalanya. Ya, Iya. karena kan yang dua itu nada Oh, iya. nabawununa binabina baini buna. Nah, itu ya. Ro jangan sampai Hmm. waraihim wara Waraihim. tidak boleh. Waraihim. Pembaca tidak boleh ya. Tidak boleh, jangan seperti itu. Harusnya kalau mau pakai cengkok boleh, kalau enggak pakai cengkok lurus saja. Kalau lurus miu waraihim miu waraihim. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua itu mengenai tanwinnya. Yang barusan adalah nun sukun. Nah, sekarang contoh pada tanwin. Contoh pada coba eh ini Ibu Ega dulu, kemudian ini Ibu Diana ya. Dua, dua, yang satu, dua ya. Coba Ibu Ega dulu. Hisabai yasir. Ron, ujungnya masih Ya, dibaca ya. dulu. Hisabai yasir. Ulang Ustaz. Hisabai yasiron. Boleh lagi. Hisabai yasiron. Hmm. Yang keduanya. Kolkin nu'iduhu. Sekali lagi. Kolkin Oh, kholqi. nu'iduhu. Sekali lagi. Kolkin nu'iduhu. Oke, sip. Sekarang Ibu Dian. Alihatam ma Nah, sip. Berikutnya. mutahharatun waridwan. Nah, kalau ujungnya dibaca Waridwanun. Oh ya, ya. cukup Maaf, maaf Ustaz. Ulang Ustaz. ya. Mutahharatun waridwanun. 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 Oh iya. Diulang. Mutahharatun waridwanun. Wanun langsung wanun. Wanun gitu ya Ustaz. Ulang ya Ustaz. Ya. Mutahharatun waridwanun. U-nya ditahan, didengungkan, dengung. Mutahharatun waridwanun. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, Alhamdulillah. mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan hari ini. Berarti sampai halamannya. Contoh ini berarti ya. Contoh idgham bi gunnah. Gitu ya. Nah, mungkin itu ibu-ibu yang dapat disampaikan. Sebelum saya kembalikan ke Agin-Gin, barangkali ada yang menanyakan dulu tidak? Bu Ega, Bu Mardiana. Belum Ustaz. Belum ada Ya, pertanyaan. sip. Belum Terima kasih dipelajari soalnya. Ega, Ibu Diana atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama dalam koneksi internetnya ya yang terputus. Oke, saya kembalikan ke Agin-Gin. Agin-Gin silahkan. Syukron kasir Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ustadz tentang ilmu tahsin ini menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk Ustadznya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak luput juga saya mengucapkan terima kasih nih pada Ibu Eriga Bernadia dan Ibu Mardiana nih pada
serikandi Islam yang selalu semangat ya belajar Al-Quran di tengah-tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, sempat menyisihkan waktunya untuk belajar Al-Quran sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang artinya bacalah Al-Quran maka niscaya di yaumil akhir akan menjadikan syafaat bagi ahlinya atau ya bagi yang mempelajarinya. Mudah-mudahan kita yang mempelajari Al-Quran ini menjadikan salah satu orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu Eriga dan Ibu Mardiana, jangan patah semangat, jangan lupa istiqomah selalu baca Al-Qur'annya, murojaahnya biar kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Saya tunggu di kelas-kelas selanjutnya ya Ibu ya. Semangat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Cukup sekian dulu acara ta'lim tahsin kali ini. Semoga acara ini menjadikan saksi amal jariah kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan basmalah dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Gin mewakili sobat ngaji mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Selamat beristirahat. Semangat selalu Ibu. Ya, Sampai ketemu Bu Atiga. Ya, Ditunggu di kelas-kelas Tunggu selanjutnya kita Ibu. berdua ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.